Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1451 Benua dalam krisis. Saat dia berjalan ke zona benua, Zhao Feng melepaskan sens ilahi untuk mengamati situasi di sekitarnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar zona di Laut Chang tenggelam dalam perang. Jika dia kebetulan lewat, Zhao Feng akan mengalahkan para pembudidaya dao jahat yang memulai perang ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar klan suci sejati mistik. Zhao Feng teringat kembali pada klan tempat dia tinggal di masa lalu. Dia tidak tinggal lama di klan suci sejati mistik, dia juga tidak membangun hubungan yang dalam. Tetapi klan suci sejati mistik telah berfungsi sebagai pelabuhan aman Zhao Feng, memungkinkan dia untuk berhasil menghindari pengejaran Kaisar Kematian. Tanpa momen untuk mengatur napas, Zhao Feng tidak akan pernah punya waktu untuk dewasa dan membalikkan keadaan Kaisar Kematian. Seperti yang diharapkan, faksi bintang 3 dari Tanah Suci Bela Diri Sejati, klan suci sejati mistik, juga menghadapi masalah. Sebuah faksi Evil Dao dekat Tanah Suci Bela Diri Sejati berkembang dalam bayang-bayang dan mengumpulkan tentara. Meskipun belum menyerang, itu hanya masalah waktu sampai itu menyerang klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan. Zhao Feng memusnahkan pemimpin faksi Evil Dao ini sebelum meninggalkan klan suci sejati mistik. Dengan cara ini, dia membalas kebaikan yang ditunjukkan oleh klan suci sejati mistik kepadanya dalam menyelamatkan hidupnya. Faksi Evil Dao yang mengancam 2 klan bintang 3 tiba-tiba runtuh, dan dikabarkan bahwa para ahli Dewa Suci telah terbunuh. Klan suci 1000 kegelapan dan klan suci sejati mistik segera bergabung bersama untuk memadamkan faksi saat itu dalam kekacauan. Siapa yang melakukan ini? Mereka membunuh 2 raja suci tanpa ada yang menyadarinya. Para tetua agung dari klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan sama-sama terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng lah yang telah menyelesaikan bahaya ini untuk mereka. Zhao Feng juga tidak peduli tentang hal-hal seperti itu dan melanjutkan perjalanannya ke zona benua. Yang mengejutkan, bagaimanapun, situasi di zona benua beberapa kali lebih buruk daripada di tempat lain di Laut Chang. Paviliun asap laut, menghadap ke Laut Nanlin, telah berubah dari surga dunia lain menjadi reruntuhan yang hancur. Tempat itu benar-benar kosong. Faksi terdekat lainnya di dekat Laut Nanlin yang diingat Zhao Feng juga dalam kondisi suram, dengan hanya anggota eselon rendah dan menengah yang tersisa. Selain itu, pembunuhan dan perampokan bisa dilihat kemanapun dia memandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari bahwa sesuatu yang menghancurkan mungkin telah terjadi di zona benua. Laut Chang lebih terpencil, jadi tidak terlalu terpengaruh. Apa yang terjadi dengan Aula Para Dewa? Zhao Feng sangat bingung. Ketika Kun Yun pergi, Aula Para Dewa baik-baik saja dan merupakan faksi nomor 1 di zona benua. Apa yang terjadi yang menyebabkan pergeseran besar di zona benua? Mungkinkah itu bukan manusia? Dinasti Bulan Gelap? Zhao Feng bisa melihat banyak non-manusia bergerak. Apakah dinasti Bulan Gelap tiba-tiba meledak dalam kekuatan dan menyerbu dinasti Gan Agung? Zhao Feng lenyap. Di Provinsi Yu, dekat keluarga Ji dari 8 keluarga agung. Membunuh, biarkan tidak ada yang hidup. Di dalam keluarga Ji, seorang lelaki tua yang ditutupi bulu ungu memimpin sekelompok tentara dalam pembantaian. Tetua ini adalah Dewa Suci tahap awal, dan tentaranya sebagian besar adalah raja dan beberapa kaisar. Mundur, kembali ke Aula Para Dewa. Di dalam keluarga Ji, seorang wanita dengan mata berbintang dan wajah elegan dan tenang memimpin kelompok lain dalam pertarungan mundur. Sementara wanita itu adalah Dewa Suci, anggota keluarga Ji yang tersisa berada di alam inti asal, dengan hanya jumlah yang sangat kecil di alam Dewa Void. Pasukan keluarga Ji berada dalam kesulitan. Haha, bahkan jika kamu kembali ke Aula Para Dewa, apa yang dapat kamu lakukan? Seorang pria dengan sayap hitam melayang di langit, terkekeh saat dia melihat ke bawah. Pria bersayap hitam ini adalah Dewa Suci tahap akhir. Dia belum berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya diam-diam mengamati prosesnya. Sial, Jilan, pergilah dulu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunda bajingan ini. Ekspresi tekad yang suram muncul di wajah Ji Wuye. Ji Wuye dan Jilan keduanya adalah anggota keluarga Ji, dan mereka telah bergabung dengan Zhao Feng di medan perang 3 provinsi, membantu Pangeran ke-9 dalam menaklukkan non-manusia.
Anggota keluarga Ji lainnya dengan tegas bertekad untuk bertarung sampai akhir. Jika kita pergi bersama, kita masih punya kesempatan untuk kabur. Ji Lan langsung menolak. Musuh memiliki 2 Tuan Suci, dan hanya Tuan Suci yang bisa berurusan dengan Tuan Suci. Begitu dia pergi, seluruh keluarga Ji tidak akan bisa melawan dan akan dengan mudah dihancurkan. Haha, seperti yang diharapkan dari salah satu mantan 8 keluarga besar. Anda benar-benar punya tulang punggung. Pria bersayap hitam di langit tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai berdenyut dengan energi, dan dia mengisi daya. Tidak baik, dia akan menyerang. Ji Lan meringis. Dia hanyalah seorang dewa suci tahap awal. Yang paling bisa dia lakukan adalah bertarung secara seimbang dengan pria berbulu ungu itu. Jika dewa suci tahap akhir ikut campur, mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan, "Kamu berani?" Pria bersayap hitam dan semua anggota lainnya tercengang oleh suara ini. Bagi seseorang yang berani berbicara dengan mereka seperti ini saat ini benar-benar mengejutkan. Tapi beberapa saat kemudian, guntur berderak saat langit menjadi gelap. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan yang sangat besar. Semua orang di area itu tanpa sadar gemetar, tidak bergerak oleh kekuatan ini. "Ini, dari mana pembangkit tenaga listrik ini?" Pria bersayap hitam itu berteriak ketakutan. Dia telah melihat banyak demigod sebelumnya, tetapi bahkan para demigod tidak bisa menginspirasi ketakutan seperti itu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa suara itu datang dari jauh sekali. Jadi, suara itu telah sampai sebelum orang itu. Beberapa ahli pasti lewat. Anggota keluarga Ji melihat ke kejauhan dengan penuh harap. Pembicara pasti datang untuk membantu mereka. Ketika sosok berambut perak muncul, banyak anggota keluarga Ji menjadi bisu. Zhao Feng, wajah Ji Lan mengendur saat dia menatap wajah Zhao Feng, pikirannya melonjak karena emosi. Meskipun sikap dan penampilannya telah berubah secara signifikan, dia yakin bahwa orang ini adalah Zhao Feng. "Senior Zhao!" Ji Wuye berteriak kaget. "Zhao Feng, ahli terkuat dari zona benua?" Mata anggota keluarga Ji berbinar saat mereka memandang Zhao Feng. Zhao Feng telah menundukkan naga ular penghancur hitam, membunuh dewa sejati Tianfa dari alam dewa kuno yang sunyi, dan mengguncang seluruh dinasti Gan Agung. Bahkan Kaisar Naga, yang telah menjadi dewa sejati, tidak berani melakukan apapun padanya. Untuk alasan ini, dia dikenal sebagai ahli terkuat di zona benua. Zhao Feng juga pernah tinggal dengan keluarga Ji untuk jangka waktu tertentu. Dari perspektif tertentu, Ji Lan dan Ji Wuye adalah murid tirinya. Mereka telah mengikuti Zhao Feng ke medan perang 3 provinsi. Dalam perjalanan, Zhao Feng sering membantu mereka menyelesaikan kesulitan dan masalah yang mereka hadapi dengan teknik kultivasi dan garis keturunan. Pada saat ini, Ji Lan adalah dewa suci tahap awal sementara Ji Wuye adalah dewa kuasi suci. Zhao Feng, pria bersayap hitam yang hendak menyerang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meringis. Zhao Feng bukan hanya sosok legendaris dari dinasti Gan Agung. Dia juga merupakan keberadaan tabu dari dinasti Bulan Gelap. Bagaimanapun, 60 tahun yang lalu, Zhao Feng adalah ahli terkuat dari zona benua. Tapi semua cerita mengatakan bahwa Zhao Feng telah pergi ke alam dewa kuno yang sunyi. Bagaimana mungkin? Kenapa Zhao Feng kembali ke zona benua? Pria bersayap hitam meraung dalam hati. Tidak ada seorang pun dari zona benua yang pernah pergi ke alam dewa kuno yang sunyi dan kemudian kembali. The Dark Moon Dynasty benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk itu. Ekspresi Zhao Feng sedingin es. Di bawah, pria berbulu ungu dan pasukannya gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. "Senior, dengarkan penjelasan saya." Dinasti Bulan Gelap tidak bertanggung jawab atas pria bersayap hitam itu mulai berbicara dengan tergesa-gesa. "Mati, tidak tergerak." Zhao Feng mengulurkan satu jari. Kilatan energi perak yang kacau melesat ke depan. Baut perak ini tidak bergerak sangat cepat, tetapi pria bersayap hitam itu dan yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Baut perak mulai memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Pria bersayap hitam dan teman-temannya tercabik-cabik sampai tidak ada yang tersisa. Energi yang melahap itu bahkan menyebabkan robekan di ruang angkasa, memungkinkan energi terlarang meresap masuk. Zhao Feng tidak mengontrol kekuatannya dengan baik kali ini, dan serangan yang dia gunakan telah mendorong zona benua ke batasnya dan hampir merobek dimensi. Anggota keluarga Ji sangat senang melihat musuh mereka langsung terbunuh. Ini benar-benar ahli terkuat dari zona benua.
Sekarang setelah dia muncul, ada peluang untuk menyelamatkan dinasti Gan Agung. Bagaimana dengan setan bintang senior? Zhao Feng bertanya pada Ji Lan dan Ji Wuye. Bagaimana mungkin keluarga Ji memiliki sedikit orang yang tersisa, dan hanya Ji Lan sebagai penguasa suci? Senior Zhao, Senior Star Demon baik-baik saja. Mereka semua ada di Hall of Gods. Ji Lan agak menenangkan dirinya sebelum berkata. Baik, Zhao Feng menghela nafas lega. Dewa bintang Dewa Suci keluarga Ji telah sangat membantu dia saat itu. Dia takut semua orang terbunuh. Semua ini karena seseorang yang disebut Iblis Roh Dewa Sejati. Ji Lan dengan pahit berkata dengan sedih. Tuhan sejati, Zhao Feng tercengang. Seorang ahli Dewa Sejati telah muncul di zona benua? Tapi mengapa Dewa Sejati yang perkasa tetap berada di dimensi kelas rendah seperti itu? Zhao Feng tidak bertanya lagi. Ji Lan hanyalah seorang Dewa Suci tahap awal, jadi dia tidak akan tahu banyak. Dia yakin bahwa dia akan mempelajari segalanya begitu dia kembali ke Aula Para Dewa. Di Provinsi Yu, Aula Para Dewa adalah tempat persembunyian terakhir yang aman dari dinasti Gan Agung. Aula Kekaisaran Agung, Istana Gantung Langit, 8 keluarga agung, hampir semua orang berkumpul di sini. Semua ahli kelas atas dari dinasti Gan Agung telah berkumpul di dalam aula rahasia. Haruskah kita duduk saja di sini dan membiarkan mereka mengikuti kita? Demigod Tai Chi dari Aula Kekaisaran Agung sangat marah. Sejak Kaisar Dewa Naga Sejati menuju alam Dewa Kuno yang sunyi, Demigod Tai Chi telah menjadi pemimpin Aula Kekaisaran Agung. Tapi Iblis Roh Dewa Sejati terlalu kuat. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, begitu banyak dinasti Gan Agung telah jatuh. Nafas layu Demigod dari Istana Suspensi Langit memiliki aura yang agak sedih. Dia pernah menjadi Demigod Istana Suspensi Langit terkuat, tetapi dia terluka parah dan tidak punya waktu lama untuk hidup. Tinggal 1 bulan lagi, Kaisar Suci dari dinasti Agung Gan Lord, yang mengenakan jubah naga emas, sangat khawatir. Setan roh Dewa Sejati hanya memberi mereka 1 bulan. Jika mereka tidak tunduk, dia akan memandikan seluruh dinasti Gan Agung dengan darah. Mengapa kita tidak menyerah saja? Setidaknya kita akan bertahan. Beberapa ahli di aula berkata dengan lembut. Saat menghadapi kematian, mayoritas orang akan menjadi takut dan memohon untuk satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Pasti ada peluang untuk menang, seorang wanita yang mengenakan jubah bulan dari Ocean Smoke Pavilion berkata, wajahnya keras kepala. Orang ini adalah Master Hall of the Hall of Gods saat ini, Bi King Yu. Meskipun dia hanya seorang Dewa Suci tahap awal, dia memiliki prestise tertinggi. Mayoritas anggota eselon atas Aula Para Dewa memiliki absolut. Percaya padanya. Kesempatan menang apa yang ada? Demigod Tai Chi memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia berbicara. Pada saat ini, seseorang muncul di tengah aula. Siapa di sana? Semua ahli berseru kaget, jantung mereka berdebar-debar. Bab 1452 Mimpi Mengganggu. Siapa di sana? Semua ahli berseru kaget, jantung mereka berdebar-debar. Orang-orang di aula ini adalah ahli atau pemimpin kelas atas dari dinasti Gan Agung, tetapi orang ini berhasil menyusup ke tempat ini tanpa ada yang menyadarinya. Orang pertama yang muncul di benak semua orang adalah Iblis Roh Dewa Sejati, dan mereka semua menjadi waspada. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tercengang. Grand Elder, selamat datang kembali. Bi King Yu adalah orang pertama yang berdiri. Kata-kata Penatua Agung membuat identitas pria berambut perak ini menjadi jelas. Ahli terkuat dari zona benua, Zhao Feng. Selamat datang kembali, Grand Elder. Supreme Emperor Dark Knight berseru. Supreme Emperor Dark Knight juga merupakan salah satu tokoh utama di Aula Dewa. Dia sekarang adalah Dewa Suci tahap akhir, hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Suci. Semua anggota Hall of Gods berlutut. Zhao Feng memiliki kesan beberapa dari mereka, tetapi mayoritas adalah orang asing. Zhao Feng, Demigod Tai Chi merasa lututnya lemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyebabkan perubahan dalam siapa yang memerintah dinasti Gan Agung akan muncul sekali lagi. Memang, keberadaan Aula Dewa akhirnya merebut kendali dinasti Gan Agung dari Aula Kekaisaran Agung. Namun, setelah Nan Gongseng dan Kun Yun pergi, Aula Dewa kehilangan para demigod, memungkinkan Aula Kekaisaran Agung untuk merebut kembali kendali. Tapi Aula Para Dewa memiliki fondasi yang kokoh dan sekutu yang kuat di seluruh dinasti. 6 dari 8 klan besar telah terlibat banyak dengan Aula Dewa,
dan itu memiliki hubungan yang dalam dengan Sky Suspension Palace dan Sky Sword Pavilion. Dengan demikian, Aula Kekaisaran Agung memutuskan untuk menunggu sebentar dan menarik faksi-faksi lain ini sebelum akhirnya menjatuhkan Aula Dewa, tetapi kedatangan Iblis Roh Dewa Sejati telah mengganggu semua rencana mereka. Demigod Tai Chi tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng akan kembali dari alam dewa kuno yang sunyi. Berdasarkan apa yang dia tahu, di alam dewa desolet kuno, seseorang harus menjadi bagian dari faksi utama dan membayar harga yang sangat mahal untuk kembali ke dimensi luar. Jika Iblis Roh Dewa Sejati tidak muncul, dia mungkin sudah mulai menyerang Aula Dewa. Jika Zhao Feng kembali pada waktu itu, Aula Kekaisaran Agung mungkin akan benar-benar musnah. Saudara Zhao, itu benar-benar kamu. Kaisar Suci dari dinasti Gan Agung juga sangat bersemangat. Kaisar Suci saat ini secara alami adalah mantan pangeran ke-9. Dia terutama bisa naik tahta karena Zhao Feng. Sayangnya, dinasti Gan Agung saat ini berada dalam kondisi yang mengerikan. Zhao Feng, kamu kembali. Yang lainnya juga bersemangat. Beberapa dari mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Zhao Feng, atau bahkan yang bermusuhan. Tetapi pada saat ini, nasib dinasti Gan besar sedang dipertaruhkan. Munculnya mantan ahli terkuat dari zona benua ini memberi mereka harapan. Bi King Yu, ceritakan semua yang telah terjadi, kata Zhao Feng dengan acuh tak acuh. Ya, semua ini karena seseorang yang disebut Iblis Roh Dewa Sejati. Bi King Yu menceritakan semua yang dia tahu. Hall of Gods memiliki tim yang dimaksudkan khusus untuk pengumpulan intelijen, dan memiliki laporan yang sangat rinci tentang Demon Roh Dewa Sejati. 25 tahun yang lalu, seseorang yang menyebut dirinya Iblis Roh Dewa Sejati telah muncul di zona benua. Pada saat itu, orang ini bahkan bukan seorang dewa suci. Dari saat dia muncul, dia mulai melakukan kejahatan secara sembrono. Meskipun dia menyinggung banyak orang, Iblis Roh Dewa Sejati akan selalu membunuh pengejarnya. Dia kemudian menarik perhatian faksi utama seperti Aula Para Dewa dan Aula Kekaisaran Agung, tetapi pada saat itu, Iblis Roh Dewa Sejati sangat kuat. Upaya faksi utama untuk mengepung dan membunuhnya semuanya gagal. Dalam 20 beberapa tahun itu, dia berubah dari seseorang yang lebih lemah dari Dewa Suci menjadi Dewa Sejati, menjadi ahli terkuat di zona benua. Mengapa dia bersekutu dengan non-manusia? Zhao Feng agak bingung. Ketika orang itu mendatangkan malapetaka di seluruh dinasti Gan Agung, dia juga tidak membiarkan dinasti Bulan Kegelapan pergi. Ketika dia mencapai level Dewa Sejati, dia kebetulan berada di dinasti Bulan Gelap, dan kekuatannya yang luar biasa mengintimidasi dinasti Bulan Kegelapan untuk menyerah. Bi King Yu menjawab pertanyaan Zhao Feng. Zhao Feng mendesah pelan. Kerangka Yuan Qi dari zona benua lebih stabil daripada di masa lalu. Berbicara secara logis, zona benua seharusnya lebih kuat daripada di zaman Zhao Feng. Jika ahli dari kedua dinasti telah bergabung bersama, mereka seharusnya bisa berurusan dengan Dewa Sejati. Lagi pula, Dewa Sejati hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih lemah dari Dewa Sejati, atau mereka akan dikeluarkan dari dimensi. Sayangnya, perseteruan antara dua dinasti itu terlalu hebat. Hal ini menyebabkan jatuhnya dinasti Bulan Kegelapan dan kehancuran dinasti Gan Agung. Zhao Feng, dinasti Gan Agung harus bergantung padamu untuk ini. Mata demigod Witir Bread dari Sky Suspension Palace berbinar. Karena Zhao Feng telah kembali dari alam dewa kuno yang sunyi, setidaknya dia harus menjadi Dewa Sel. Dia mungkin hanya bisa menggunakan kekuatan sub Dewa Sejati di zona benua, tapi itu hanya menempatkan Zhao Feng dan Iblis Roh Dewa Sejati pada level yang sama. Setidaknya, Zhao Feng bisa menahan Setan Roh Dewa Sejati. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Mata Zhao Feng dingin. Setan Roh Dewa Sejati ini telah membuat dinasti Gan besar menjadi berantakan dan bahkan mempengaruhi keadaan Laut Chang dan benua bunga Azure. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Semua ahli menghela nafas lega dan tersenyum. Meskipun mereka belum menang, mereka melihat harapan dalam keputusasaan mereka. Zhao Feng, rencana macam apa yang kamu punya? Kita harus melenyapkan Iblis Roh Dewa Sejati ini atau mengusirnya, atau zona benua tidak akan pernah damai. Demigod Tai Chi bertanya. Betul sekali. Yang lainnya berulang kali mengangguk. Di tempat ini, Zhao Feng hanya bisa menggunakan tingkat kekuatan yang sama dengan Iblis Roh Dewa Sejati. Dibutuhkan rencana yang cermat untuk membunuhnya. Kami hanya akan menyerang, kata Zhao Feng tanpa berpikir. Dalam perang di alam Dewa Desolet kuno, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membunuh Dewa Sejati yang lemah. Zhao Feng,
Kamu pasti bisa mengalahkannya, kata seorang pria berambut hitam, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Orang ini tidak lain adalah Yu Tianhao. Dia saat ini adalah Raja Suci, anggota kenalan Zhao Feng yang paling maju. Benar-benar tidak, para demigod yang hadir segera menolak. Bahkan jika Zhao Feng dapat menahan iblis roh dewa sejati dalam konfrontasi langsung, dinasti Gan Agung telah terluka parah dan tidak akan menjadi tandingan dinasti bulan kegelapan. Selain itu, pihak musuh mungkin tidak tahu bahwa Zhao Feng telah kembali. Mereka harus memikirkan rencana yang dapat membuat musuh lengah dan melenyapkan iblis roh dewa sejati. Kalau begitu mari kita tunggu dia datang dan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Zhao Feng memikirkannya sebelum berkata. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk tetap di zona benua untuk mantra. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng pergi. Meskipun Zhao Feng adalah dewa sejati, dia masih terlalu muda dan impulsif. Demigod Witir Bread menghela nafas. Hall Master B, coba bujuk Zhao Feng, kata demigod Pavilion Pedang Langit. Nasib dinasti dipertaruhkan. Ini bukan permainan. The Grand Elder berkata bahwa kita menunggu musuh di sini, jadi Hall of Gods akan menunggu. Bi King Yu bergeming. Biasanya, dia akan mendengarkan nasihat orang lain, tetapi dia percaya pada semua keputusan Zhao Feng. Delegasi Hall of Gods pergi. Faksi lain tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Tanpa kerjasama Aula para dewa, membahas rencana lain tidak ada gunanya. Selain itu, sekarang Zhao Feng kembali. Setidaknya dinasti Gan Agung dapat melawan dan tidak hanya harus duduk-duduk menunggu untuk dibantai. Zhao Feng menghabiskan hari-hari berikutnya dalam pengasingan di dalam jubah ruang waktu. Dia terutama meneliti mata dewa impian. Kebangkitan mata dewa tidak mungkin hanya menghasilkan kemampuan dreamification. Zhao Feng mulai berpikir. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba seni ilusi. Zhao Feng selalu ahli dalam ilusi, dan kemampuan mata dewa impian tampaknya agak terkait dengan ilusi. Dunia hilang ilusi terlarang. Zhao Feng memikirkan teknik garis keturunan mata ilusion Dao-nya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menggunakan energi origin untuk membuat dimensi Dao ilusion. Zhao Feng mulai mengedarkan energi asalnya. 3 hari kemudian, dia menggunakan energi asal mata dewa mimpi untuk menciptakan dimensi mental. Ada labirin sederhana dalam dimensi ini, tetapi semuanya dalam warna seperti mimpi yang mempesona. Sangat nyata, Zhao Feng mengirimkan pikirannya ke dimensi ini, tetapi dia merasa seolah-olah ini adalah dimensi nyata. Selain itu, dalam dimensi ini, Zhao Feng dapat mengubah apapun yang dia inginkan. Setelah diubah, semuanya akan tetap terlihat senyata mungkin. Saya butuh subjek penelitian. Dalam meneliti seni mata dewa, akan lebih baik jika dia memiliki target. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke naga penghancur hitam di dekatnya. Dia memfokuskan mata kirinya. Black Destruction Dragon segera terbangun dengan kaget. Saat mata kiri Zhao Feng terfokus, niat jiwa naga penghancur hitam secara misterius jatuh ke dimensi lain, tetapi tubuhnya tetap di tempatnya, tidak bergerak. Ini adalah, naga penghancur hitam merasa seperti telah jatuh ke dalam mimpi yang aneh. Tetapi semua yang ada dalam mimpi ini tampak sangat nyata. Bahkan energi tuannya tampak tidak berbeda dari yang asli. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng menatap naga penghancur hitam. Dia merasakan bahwa dirinya dan dirinya berada di dalam dimensi mimpi yang aneh. Dia bisa dengan jelas melihat setiap sisik di tubuh naga itu, bisa merasakannya bernapas, dan merasakan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini terlalu nyata. Zhao Feng memandang naga penghancur hitam, membentuk pedang ilahi asal chaos, dan dengan santai menebas. Menguasai. Apa yang salah denganmu? Black Destruction Dragon terkejut. Acaut lengah, itu dipukul oleh pedang Zhao Feng, sebuah luka muncul di tubuhnya. Apa ini? Zhao Feng linglung. Jeritan Black Destruction Dragon sangat nyata, menyebabkan dia berhenti menyerang. Pikirannya ditarik dari dimensi mimpi, dan semua gambar lenyap. Teriakan naga penghancur hitam bergema di seluruh dimensi jubah ruang waktu. Ini, bagaimana? Naga penghancur hitam tidak percaya saat ia menatap luka mengerikan di tubuhnya. Itu persis sama dengan luka yang dibuat dalam mimpi. Semua yang terjadi dalam mimpi menjadi kenyataan. Ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi di dimensi mimpi juga terjadi dalam kenyataan. Zhao Feng menatap naga penghancur hitam dengan kaget. Tadi, hanya pikiran naga penghancur hitam yang berada di dimensi mimpi yang dia ciptakan.
Namun, ketika dia menyerang naga penghancur hitam dalam dimensi mimpi, tubuh asli naga penghancur hitam juga terluka. Mungkinkah, Little Black, ayo coba lagi. Zhao Feng sangat tertarik dan tersenyum pada naga penghancur hitam. Tidak, Tuan, ini bukan lelucon. Naga penghancur hitam memucat. Tapi tidak masalah jika ditolak. Zhao Feng menghabiskan periode berikutnya untuk meneliti kemampuan ini di jubah ruang waktu. Dia bisa menarik pikiran orang lain ke dalam dimensi impiannya. Dalam dimensi mimpi, luka yang diderita orang lain akan tercermin dalam kenyataan. Zhao Feng menyebut kemampuan ini sebagai intrusive dream. Suatu hari, semua orang di Aula Dewa merasakan energi yang menindas. Mereka datang, semua orang di Aula Dewa mulai mengambil posisi mereka. Tentara besar sedang mendekat. Secara bertahap, seorang lelaki tua berambut ungu muncul. Orang tua ini duduk di singgasana besar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak seperti seorang kaisar tertinggi. Orang ini adalah iblis roh dewa sejati. Di belakangnya adalah pasukan besar dinasti bulan kegelapan. Hall Master B, mengapa Zhao Feng belum keluar? Demigod Tai Chi dengan cemas bertanya. Dia merasa seperti Zhao Feng memperlakukan ini seperti permainan. Para ahli lainnya juga merasa gugup. Anda memiliki 10 detik untuk memberitahu saya keputusan Anda. Demon roh dewa sejati menunduk dan dengan santai berkata. 10, 9, 3. Demon roh dewa sejati perlahan menghitung mundur. Anggota Aula Dewa secara bertahap mulai panik. 1. Karena Anda telah menolak untuk menyerah, jangan salahkan. Mata dewa roh dewa sejati dingin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara sedingin es menyela, kamu akhirnya datang untuk mengirim dirimu sendiri sampai mati? Zhao Feng muncul di langit. Bab 1453 Asal Iblis Roh Dewa Sejati. Kamu akhirnya datang untuk mengirim dirimu mati? Zhao Feng tiba-tiba muncul di langit. Penampilannya segera menstabilkan moral pasukan dinasti Gan Agung. Hanya Zhao Feng yang bisa menangani Iblis Roh Dewa Sejati. Tapi kata-katanya, dalam pandangan mereka, agak terlalu sombong. Keduanya dibatasi pada level yang sama dalam jumlah kekuatan yang bisa mereka gunakan. Mencapai kemenangan akan sangat sulit, apalagi membunuh musuh mereka. Iblis Roh Dewa Sejati, duduk di singgasana tulangnya, menatap Zhao Feng. Dia menemukan bahwa dia agak tidak dapat melihat melalui orang ini. Seseorang harus memahami bahwa, di masa jayanya, Iblis Roh Dewa Sejati adalah Dewa Sejati peringkat 6. Meskipun dia baru saja kembali menjadi Dewa Sejati peringkat 1, dia masih memiliki wawasan dan pengalaman dari peringkat 6. Zhao Feng, beberapa demigod di antara non-manusia melontarkan nama Zhao Feng dengan panik. Tetapi ketika mereka melihat Iblis Roh Dewa Sejati, mereka kembali tenang. Dengan Iblis Roh Dewa Sejati di sini, bahkan Zhao Feng tidak lagi menakutkan. Tidak heran dinasti Gan Agung menolak untuk menyerah. Itu mengundang orang yang sangat cakap. Ekspresi Dewa Roh Dewa Sejati berubah serius. Sementara itu, dia segera mengirim pesan kepada anggota dinasti Bulan Gelap, meminta informasi tentang Zhao Feng. Yang mulia, sebelum Anda, Zhao Feng adalah ahli terkuat di zona benua, tetapi tidak ada tanda-tanda dia selama beberapa dekade terakhir. Ada desas-desus bahwa dia pergi ke alam Dewa Desolate kuno 50 hingga 60 tahun yang lalu. Seorang demigod dari dinasti Bulan Kegelapan memberitahu Iblis Roh Dewa Sejati semua yang dia tahu. Bahkan jika orang ini benar-benar pergi ke alam Dewa kuno yang desolate, 60 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan banyak hal, apalagi memungkinkan dia untuk kembali ke dimensi luar. Iblis Roh Dewa Sejati memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam Dewa kuno yang sunyi. Bagaimana seseorang dari dimensi luar yang telah memasuki alam Dewa Desolate kuno menjadi dewasa begitu cepat sehingga mereka dapat kembali ke dimensi luar? Seseorang harus menyadari bahwa Dewa Sejati sangat umum di alam Dewa kuno yang sunyi, dan dalam perang antara faksi utama, Dewa Sejati tingkat rendah hanyalah umpan meriam. Dengan demikian, dia menduga bahwa Zhao Feng sama sekali tidak pergi ke alam Dewa kuno yang sunyi, melainkan tinggal di zona benua dengan nama yang berbeda atau menghabiskan 60 tahun terakhir dalam pengasingan. Jika kamu bersedia untuk tunduk pada Dewa Sejati ini, aku dapat menjamin bahwa setelah kamu memasuki alam Dewa Desolate kuno, kamu akan menerima perlakuan yang lebih baik daripada Dewa Sejati yang khas, memberimu titik awal yang lebih tinggi. Pikirkan tentang ini dengan sangat hati-hati. Iblis Roh Dewa Sejati memandang Zhao Feng dan dengan bangga menyatakan, apakah Zhao Feng yakin bisa mengalahkan Iblis Roh Dewa Sejati?
Sulit untuk mengatakannya. Iblis roh dewa sejati sepertinya merasa kemenangannya pasti. Petik 2. Anggota dinasti Gan Agung mulai khawatir. Dari nada True God Spirit Demon, dia tampaknya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alam dewa kuno yang sunyi. Anggota Dark Moon dinasti tertawa sendiri karena terkejut. Setidaknya, dengan melayani iblis roh dewa sejati, mereka mungkin bisa memasuki alam dewa desolet kuno dengan bantuannya. Iblis roh dewa sejati tampaknya memiliki keterampilan yang cukup, jadi mengikutinya akan memungkinkan seseorang memiliki banyak peluang. Hah, kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi budakku. Zhao Feng dengan dingin tertawa. Orang ini benar-benar ingin dia tunduk. Seseorang harus memahami bahwa salah satu bawahannya bisa mengalahkan iblis roh dewa sejati hitam dan biru. Haha, orang bodoh dan kurang ajar pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Iblis roh dewa sejati berdiri, tubuhnya memancarkan aura yang menindas dan jahat. Para ahli dari kedua dinasti segera dianggap tidak mampu mengangkat kepala mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah gemetar ketakutan. Tapi Zhao Feng sama sekali tidak terpengaruh dan terus melayang di langit. Siapa yang mengirimmu? Mata Zhao Feng terfokus. Mengapa dewa sejati berkeliaran ke dimensi luar? Apa tujuannya? Seseorang yang akan mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Wajah dewa roh dewa sejati dingin, dan kemudian dia menghilang dari singgasananya. Sesaat kemudian, dia muncul di depan Zhao Feng, energi jahat dan aneh menyebar darinya. Kabut hantu tak berujung dimuntahkan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi berbagai kepala aneh dan buas. Mati, Demon roh dewa sejati meraung, kepala hantu di sekitarnya membuka mulut mereka dan menerjang Zhao Feng. Junior, biarpun kita menggunakan tingkat kekuatan yang sama, kamu tetap bukan tandinganku. Iblis roh dewa sejati tertawa. Mereka bisa menggunakan tingkat kekuatan yang sama, tetapi dia adalah dewa sejati peringkat 6 di masa jayanya. Pemahaman dan keterampilannya jauh di atas normal. Serangan kuat roh dewa sejati dan proklamasinya membuat banyak anggota dinasti Gan Agung menjadi gugup. Iblis roh dewa sejati ini pasti adalah tokoh penting dari alam dewa kuno yang sunyi. Jika dia begitu percaya diri, Zhao Feng pasti bukan tandingannya. Demigod Tai Chi mulai panik. Apakah begitu? Zhao Feng samar-samar tersenyum, dan kemudian dia menghilang, melarikan diri dari serangan berputar-putar roh dewa sejati. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang iblis roh dewa sejati. Mimpi yang mengganggu. Mata kiri Zhao Feng mulai berputar, labirin mimpi muncul di dalamnya. Pada saat ini, cahaya mimpi yang dipancarkan oleh mata kirinya menyinari seluruh dunia, mengubahnya dari suram dan gelap menjadi surga yang indah. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dunia kembali normal. Zhao Feng dan iblis roh dewa sejati berdiri di udara, tidak bergerak. Apa yang terjadi pada mereka? Tak terhitung orang dari kedua dinasti yang terkejut dan khawatir. Namun, mereka tidak berani mendekati Zhao Feng dan iblis roh dewa sejati. Dalam dimensi mimpi, apa yang sedang terjadi? Tempat ini adalah Demon Spirit True God merasakan bahwa dia tiba-tiba memasuki semacam alam mimpi. Tetapi segala sesuatu dalam mimpi itu tampak sangat nyata. Nak, apakah ini perbuatanmu? Iblis roh dewa sejati menatap Zhao Feng. Kabut hitam aneh mulai muncul dari tubuhnya. Tidak ada batasan spasial di sini? Roh dewa sejati tiba-tiba menyadari bahwa dia dapat menggunakan kekuatan penuh dewa sejati peringkat 1 di dimensi ini. Kabut hitam di belakang membengkak menjadi 3 kali ukuran aslinya, dan satu kepala besar demi satu melayang ke atas untuk memandang ke bawah pada Zhao Feng. Mati, Demon roh dewa sejati meraung, kepala hantu melonjak ke arah Zhao Feng. Kepala biadab dan seram berada di ambang melanda Zhao Feng, tetapi Zhao Feng terus berdiri di sana, sama sekali tidak terganggu. Betapa bodohnya, Zhao Feng berteriak. Menghilang, pikiran yang intens muncul di benak Zhao Feng. Sesaat kemudian, semua kepala kabut hitam lenyap seperti kepulan asap. Ini bagaimana? Wajah dewa roh dewa sejati memucat karena tidak percaya. Di tempat ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Zhao Feng tersenyum. Dalam dimensi mimpi yang terbentuk dari energi asal mata dewa mimpi, dia adalah dewa, pengendali segalanya. Beberapa rantai tebal tiba-tiba muncul di sekitar iblis roh dewa sejati, mengikatnya dengan erat dan membuatnya tidak mampu bergerak. Pada saat yang sama, pedang tajam muncul di udara, semuanya mengarah ke iblis roh dewa sejati. Dalam sekejap, 103 pedang menusuk ke tubuh iblis roh dewa sejati.
Jeritan celaka Dewa Roh Iblis bergema di seluruh dimensi mimpi. Pedang tajam menembus langsung tubuh iblis roh dewa sejati. Di dunia luar, satu luka berdarah demi satu luka muncul di tubuh roh dewa sejati, membuat anggota kedua dinasti terkejut. Sebenarnya, Zhao Feng bisa langsung membunuh iblis roh dewa sejati, tetapi mengingat kekacauan yang dibuat oleh iblis roh dewa sejati dari zona benua, Zhao Feng perlu menyiksanya sedikit untuk melampiaskan amarahnya. Selain itu, ini juga waktu yang tepat untuk menguji mimpi yang mengganggu. Tolong selamatkan aku, saya tidak dikirim oleh siapapun. Saya selalu berada di zona benua. Ampuni aku bersedia menjadi budakmu. Beberapa saat kemudian, iblis roh dewa sejati mulai mengemis untuk hidupnya. Aku berkata sebelumnya, kamu tidak baik. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin. Kata-kata iblis roh dewa sejati tidak meyakinkannya. Dia muncul di sebelah iblis roh dewa sejati, energi jiwanya yang kuat melonjak saat dia mulai mencari jiwa dewa roh dewa sejati. Energi jiwa ini, dewa kuno, dewa-dewa setengah langkah tidak, dewa-dewa. Iblis roh dewa sejati takut keluar dari akalnya. Niat jiwa Zhao Feng sangat kuat. Dia hanya pernah bertemu dengan satu dewa-dewa dalam hidupnya, dan Zhao Feng memancarkan jenis niat jiwa yang sama persis. Orang ini mengatakan yang sebenarnya. Zhao Feng belajar segalanya dari ingatan di jiwa roh dewa sejati setan. Ternyata, iblis roh dewa sejati telah melarikan diri dari makam kekaisaran. Secara kebetulan, Zhao Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tidak lain adalah ahli misterius di bawah pilar perunggu. Pada saat itu, justru kelompok Zhao Feng yang secara tidak sengaja menyebabkan celah terbuka di segel, memberi kesempatan kepada iblis roh dewa sejati untuk melarikan diri. Pada tingkat tertentu, ini adalah kesalahan Zhao Feng. Adapun mengapa iblis roh dewa sejati tetap berada di zona benua, dia tampaknya ingin tahu bagaimana rasanya menguasai segalanya. Zhao Feng agak bisa mengerti. Dalam perang antara faksi bintang 5 dari alam dewa kuno yang sunyi, dewa sejati biasa hanyalah umpan meriam, tetapi di dimensi luar, dewa sejati adalah yang tertinggi. Selain itu, iblis roh dewa sejati memiliki tujuan lain. Dia menginginkan kunci untuk membuka makam kekaisaran, yang dipegang oleh Kaisar Suci dari dinasti Gan Agung. Makam kekaisaran jelas berada di dimensi kuno tingkat tinggi. Mungkin ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya, dan ada juga kota ras warisan surga di dalamnya. Untuk iblis roh dewa sejati, yang membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kultivasinya, ini benar-benar godaan yang sangat besar. Pikiran Zhao Feng menarik diri dari dimensi, dan gambar di depannya lenyap. Di dunia luar, anggota dari kedua dinasti hanya bisa menonton sementara luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh iblis roh dewa sejati saat dia menjerit entah kenapa. Suara mendesing, jeritan berhenti, dan tubuh iblis roh dewa sejati jatuh ke tanah. Di sisi lain, kilau kembali ke mata Zhao Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti bulan gelap berteriak kaget. Mereka merasakan bahwa iblis roh dewa sejati tidak memiliki energi dan sudah mati. Sebaliknya, anggota Great Gan dinasti semua membeku di tempat mereka, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng bahkan tidak melakukan apapun sementara iblis roh dewa sejati hanya berteriak dan berteriak sampai dia tiba-tiba mati. Ini, bagaimana dia bisa melakukan ini? Demigod Tai Chi terperangah. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah Zhao Feng cocok dengan iblis roh dewa sejati. Pada akhirnya, iblis roh dewa sejati hanya melirik Zhao Feng dan kemudian meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Dia benar-benar memiliki keterampilan. Nafas layu demigod tertegun dan sangat bersemangat. Ketika Zhao Feng mengatakan bahwa dia hanya akan menyerang, mereka semua merasa bahwa itu hanya kesombongan dan kesombongan masa muda. Di masa depan, dua dinasti tidak akan menyerang satu sama lain. Zhao Feng menggeram. Orang bukan manusia juga tinggal di zona benua. Dia tidak bisa begitu saja membantai keseluruhan dinasti bulan gelap. Lari, cepat! Tentara dinasti bulan gelap hancur saat semua orang melarikan diri dengan panik. Ini sudah berakhir. Pergi dan lakukan apapun yang seharusnya kamu lakukan. Zhao Feng menoleh ke anggota Great Gan dinasti. Setelah itu, faksi yang tersisa mulai meninggalkan aula para dewa. Tapi Zhao Feng menyuruh Kaisar Suci saat ini untuk bertahan sebentar. Saudara Zhao tertarik dengan makam kekaisaran? Kaisar Suci mengeluarkan lempengan batu putih abu-abu. Ini adalah kunci untuk membuka makam kekaisaran.
Bab 1454 Hukum Ruang. Bisakah makam kekaisaran dibuka sekarang? Zhao Feng segera bertanya, apa yang ingin dilakukan Bruder Zhao di makam kekaisaran? Selain itu, makam kekaisaran sangat menjijikkan bagi para raja suci, apalagi ahli tingkat Bruder Zhao. Kaisar Suci menyuarakan keraguannya. Setan sejati Dewa Roh melarikan diri dari makam kekaisaran, kata Zhao Feng langsung. Dia ingin pergi ke makam kekaisaran untuk melihat apakah tidak ada bahaya tersembunyi lainnya seperti ini. Begitu dia meninggalkan zona benua kali ini, Zhao Feng tidak tahu kapan dia akan kembali, atau apakah akan ada waktu berikutnya. Dia hanya bisa berharap rumahnya akan tetap aman dan damai. Apa? Kaisar Suci meringis. Dia tidak tahu bahwa ini masalahnya. Buka makam kekaisaran dan saya akan mencoba masuk. Jika saya gagal, lupakan saja, kata Zhao Feng setelah berpikir. Dimensi di mana makam kekaisaran berada tidak lengkap, jadi itu sangat lemah. Mencoba untuk memaksa masuk niscaya akan memberikan pukulan yang merusak ke dimensi. Tetapi Zhao Feng masih ingin mencoba. Baik, Kaisar Suci setuju. Kaisar Suci mengikuti Zhao Feng ke halaman terlarang di aula para dewa. Berdengung, bats. Sebuah cahaya perak melesat keluar dari tengah lempengan batu, melepaskan riak spasial yang kuat. Secara bertahap, penghalang cahaya perak yang bengkok terbentuk. Saudara Zhao, hati-hati, Kaisar Suci memperingatkan. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, jika dia mencoba memaksa, serangan spasial mungkin masih akan membunuhnya. Tetapi Kaisar Suci tidak menyadari bahwa celah spasial tidak dapat melukai Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk dan mendekati bagian itu. Dia tidak khawatir tentang reaksi spasial, tetapi kemungkinan bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menghancurkan makam kekaisaran. Mungkin kemampuan mata dewa akan membiarkanku masuk dengan aman, gumam Zhao Feng pada dirinya sendiri. Kemampuan mata dewanya dapat digunakan di zona benua dan juga tidak berpengaruh pada stabilitas dimensi zona benua. Ini berarti bahwa kekuatan mata dewa miliknya mungkin dapat digunakan di makam kekaisaran juga. Dalam dimensi mata dewa, bola perak yang melamun mulai memancarkan sejumlah besar energi asal. Secara bertahap, tubuh Zhao Feng menjadi tertutup kabut tipis yang melamun. Seluruh aula diterangi oleh kabut melamun yang menyilaukan ini. Zhao Feng perlahan mulai mendekati bagian spasial. Zhao Feng masuk dan menghilang. Dia benar-benar masuk, dan tanpa tanda-tanda rasa jijik. Kaisar Suci terkejut. Zhao Feng muncul di hutan kuno. Penindasan lemah energi kuno di sekitarnya tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Sebaliknya, energi kuno ini membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Dengan pemindaian rasa ilahi, Zhao Feng bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi di makam kekaisaran. Selain iblis roh dewa sejati yang melarikan diri di ngarai angin hitam, Zhao Feng menemukan bahaya tersembunyi lainnya. Jadi, dia membuangnya. Setelah ini selesai, Zhao Feng berjalan-jalan di makam kekaisaran. Saat itu, dia telah membantu pangeran ke-9 di tempat ini dalam bentrokan dengan pangeran lainnya. Dan disinilah dia sekali lagi membunuh Kaisar Kematian dan merebut mata kematian. Ada pertempuran dan pembunuhan di tempat ini, tetapi juga banyak peluang. Mengapa saya tidak meninggalkan warisan saya sendiri di tempat ini? Zhao Feng menganggap ide ini agak menarik. Makam kekaisaran berisi banyak peninggalan, besar dan kecil. Jika Zhao Feng meninggalkan warisan, itu pasti akan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada warisan lainnya di tempat ini, tetapi mendapatkannya juga akan sangat sulit. Namun, Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak memiliki sumber daya tingkat rendah. Pada akhirnya, dia meninggalkan beberapa seni dan keterampilan dari Dewa Suci ke Dewa Sejati serta beberapa energi asal kuno yang mendalam. Mari kita melihat-lihat kota warisan surga. Zhao Feng pergi ke pusat makam kekaisaran ke kota warisan surga. Setelah berjalan-jalan di kota warisan surga sekali, Zhao Feng dengan cepat pergi. Seperti yang diharapkan, kota warisan surga tingkat rendah ini tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Zhao Feng sudah lama mengharapkan ini. Dia sudah setengah langkah dewa-dewa. Bagaimana mungkin kota warisan surga dari dimensi tingkat rendah seperti ini mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan dewa-dewa setengah langkah? Ambil contoh, istana 10.000 darah, yang dapat memperkuat dan mentransplantasikan garis keturunan kuno. Tapi ini semua adalah garis keturunan yang sangat rendah. Yang tertinggi hanya pada tingkat garis keturunan dewa sejati. Garis keturunan tidak hanya memiliki peringkat, tetapi juga level.
Misalnya, setetes darah yang didapat Zhao Feng dari demigod Forgotten Garden yang berasal dari kehidupan terakhir demigod Kun Yun adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini karena setetes darah ini berada di level demigod sementara orang yang digunakannya jauh lebih rendah dari level itu. Tetapi pada saat ini, bahkan jika itu adalah garis keturunan tingkat dewa sejati, ketika menyatu dengan tubuh dewa-dewa setengah langkah Zhao Feng, itu hanya akan dimakan oleh garis keturunan Zhao Feng. Bahkan jika dia menyatu dengannya, itu tidak akan melakukan apapun. Dengan mata dewa terbangun, ini adalah garis keturunan terkuat saya. Zhao Feng tersenyum. Di alam dewa kuno yang sunyi, 8 mata dewa agung sebanding dengan 10 garis keturunan kuno mitos. Dan Zhao Feng menduga bahwa bahkan para ahli dengan level yang sama dengannya dari 10 ras kuno teratas tidak akan cocok untuknya. Setelah dia selesai berjalan-jalan, Zhao Feng meninggalkan makam kekaisaran dan kembali ke aula para dewa. Meskipun aula para dewa memiliki fondasi yang kokoh, tidak ada seorang ahli yang bisa mengawasinya. Zhao Feng sangat memahami keadaan aula para dewa. Untungnya, sebelum dia pergi terakhir kali, dia bersekutu dengan aula dewa dengan banyak faksi kuat dari dinasti Gan Agung. Jika tidak, setelah Kun Yun dan Nan Gongseng pergi, aula para dewa akan segera dihancurkan oleh semua musuhnya. Jika tidak ada demigod, aku akan membuat demigod. Zhao Feng menyebarkan rasa ilahinya ke seluruh aula para dewa. Melalui pemeriksaan yang cermat, ia menemukan beberapa pembudidaya dengan potensi luar biasa. Jika Anda bersedia bersumpah setia abadi kepada aula para dewa, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi demigod. Suara Zhao Feng bergema di benak orang-orang ini. Grand Elder, kata-kata ini membuat orang-orang ini ketakutan atau bersemangat. Tidak ada yang bisa menolak kondisi yang ditawarkan Zhao Feng. Pada akhirnya, 8 anggota datang ke kediaman Zhao Feng. 4 di antaranya adalah penguasa suci dan 4 di antaranya berada di alam dewa kekosongan. Rencana Zhao Feng saat ini adalah untuk mengangkat keempat raja suci ini menjadi demigod. Para ahli Void God Realm akan dibina sehingga mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi demigod di masa depan. Selain itu, Zhao Feng juga pergi untuk mencari malam gelap kaisar tertinggi. Supreme Emperor Dark Knight sudah menjadi raja suci dan memiliki potensi luar biasa. Meskipun dia menciptakan demigod, Zhao Feng tidak menggunakan metode yang kuat. Dia menyuruh orang-orang ini memasukkan jubah ruang waktu. Pada saat ini, rasio waktu dalam jubah ruang waktu adalah 100:1. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 hari di dalam jubah, hanya 1 hari yang akan berlalu di dunia luar. Saat menciptakan demigods, Zhao Feng memasuki pengasingan. Maksud ruang tingkat 9. Langkah selanjutnya adalah hukum luar angkasa. Hati Zhao Feng seterang cermin. Begitu dia memahami sebuah hukum, itu berarti dia bisa mulai mencoba untuk tingkat dewa-dewa. Tapi hukum tidak semudah itu untuk dipahami. Dia menghabiskan 30 tahun di Space Time Robe, tapi dia hanya mencapai kemajuan yang sangat kecil dengan Space Intent miliknya. Sebaliknya, rencana demigod sudah lebih dari setengah jalan. Zhao Feng menghabiskan periode berikut berkeliling zona benua. Ketika suasana hatinya sedang baik, dia akan menemukan tempat dan pergi ke pengasingan. Saat menjelajahi zona benua, Zhao Feng akan mencari beberapa kenalan lama, seperti Raja Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut. Dalam pertempuran melawan Kaisar Kematian, Raja Bulan Dingin dari Tanah Suci Bajak Laut dan para ahli lainnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Zhao Feng. Setelah mengobrol sedikit dan memberikan beberapa hal, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Bulan Dingin dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Zhao Feng pergi ke tempat kelahiran Zhao Feng, orang yang dia miliki untuk bertumbuh kembali, dan dia juga pergi ke keluarga Duanmu dan menemani Duanmu King untuk beberapa waktu, bahkan sesekali mengobrol tentang bagaimana keadaan Zhao Yufei di alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng juga pergi ke keluarga Tai, keluarga Ji, keluarga Yu, istana kekaisaran, istana suspensi langit, pavilion pedang langit, dan banyak tempat lainnya. Perjalanan ini adalah semacam pengalaman, cara mengasah dan memperbaiki pikirannya. Ketika Zhao Feng kembali ke aula para dewa, dia menyadari bahwa ada banyak aspek yang dapat dia tingkatkan. Dia memasuki pengasingan, terus menciptakan demigod sambil berkultivasi. Zhao Feng menempatkan fokus utamanya pada mata dewa impian sambil menempatkan banyak niat sebagai prioritas keduanya. Saat mengolah intent kali ini, Zhao Feng menemukan bahwa space intentnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ini membuat Zhao Feng mengalihkan fokusnya ke space intentnya.
10 tahun di ruang waktu jubah berlalu dalam sekejap mata. Berdengung, bats, ruang di sekitar Zhao Feng kacau dan terdistorsi, tampaknya diambang kehancuran. Tiba-tiba, distorsi spasial meluas. Ketika Black Destruction Dragon melihat ini, ia segera membawa semua orang dalam jubah ruang waktu ke dimensi asal destruction-nya. Riak ruang terdistorsi menyapu tubuh naga penghancur hitam. Skala di tubuh Black Destruction Dragon secara misterius hancur dan lenyap. Guru sebenarnya memahami hukum di sini? Itu terlalu berbahaya. Naga penghancur hitam terkejut dan khawatir. Tiba-tiba, celah muncul di ruang yang terdistorsi, angin spasial terlarang bertiup melaluinya. Seluruh dimensi jubah ruang waktu mulai bergoyang. Celah spasial secara bertahap meluas, menghancurkan semua yang dilewatinya. Celah spasial bahkan merayap menuju Zhao Feng. Jika ini terus berlanjut, jubah ruang waktu mungkin rusak, dan guru mungkin juga terpengaruh. Naga penghancur hitam menjadi lebih khawatir. Celah spasial baru saja akan mencapai tubuh Zhao Feng. Tiba-tiba, Zhao Feng membuka matanya, energi ruang tak terlihat naik dari tubuhnya. Zhao Feng mengulurkan telapak tangan. Secara bertahap, energi ruang yang terdistorsi berkumpul di telapak tangan Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng menggenggam energi ruang penghancur di tangannya. Tuan, apakah Anda berhasil? Naga penghancur hitam tertegun. Hanya seseorang yang telah memahami hukum luar angkasa yang dapat bermain-main dengan energi ruang seperti ini. Benar, bibir Zhao Feng melengkung menjadi senyuman. Energi di tangannya telah diproduksi oleh hukum luar angkasa. Energi ini bisa menghancurkan ruang dan mungkin bahkan tubuh dewa dari dewa-dewa setengah langkah yang khas. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan energi ruang ini perlahan menghilang. Pada saat yang sama, energi luar angkasa yang kuat mulai menyebar ke seluruh jubah ruang waktu. Beberapa saat kemudian, dimensi yang rusak benar-benar stabil. Sekarang setelah saya memiliki pemahaman dasar tentang hukum luar angkasa ini, saya dapat memulai terobosan saya ke level dewa-dewa kapan saja. Meskipun demikian, peluang suksesnya tidak besar. Selain itu, dia tidak bisa menjadi dewa-dewa di zona benua, bahkan di dalam jubah ruang waktu. Jika dia melakukannya, seluruh zona benua akan dihancurkan. Jadi, Zhao Feng hanya perlu memahami hukum luar angkasa untuk saat ini. Begitu dia kembali ke alam Dewa Desolate kuno, dia bisa membuat terobosan. Bab 1455 Teleportasi Pikiran. Zona benua kembali normal. Perbuatan Zhao Feng segera menyebar ke seluruh zona dan banyak dibicarakan. Bahkan anak-anak yang baru berumur beberapa tahun sekarang tahu namanya. Dia bukan hanya ahli terkuat dari zona benua, tetapi juga penyelamatnya. Adapun Aula Kekaisaran Agung Bintang 4 Semu, secara bertahap mengembalikan kendali dinasti Gan Agung kembali ke Aula Dewa. Keberadaan Zhao Feng menjadikan Hall of Gods sebagai tanah suci bagi dinasti Gan Agung untuk semua zona benua. Setiap hari, banyak faksi akan datang untuk memberi penghormatan, dan banyak ahli kelas atas ingin bertemu dengan Zhao Feng. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng fokus pada budidaya dan mengabaikan semua ini. Sekarang setelah dia akhirnya memahami sepotong hukum luar angkasa, dia memanfaatkan momen itu untuk lebih memperdalam pemahamannya. Setelah menghabiskan 6 tahun di jubah ruang waktu, Zhao Feng mengakhiri pengasingannya. Dia memang memperdalam pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Selain memahami hukum, Zhao Feng juga memperkuat niatnya yang lain. Dia telah membawa inten waktu ke level 9 dan inten lainnya ke sekitar level 8. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan mata dewa, aku masih bisa mengalahkan dewa surga pertama. Zhao Feng agak senang. Peningkatan niat dan pemahamannya tentang hukum luar angkasa telah membuat kekuatan ilahi asal chaos begitu kuat sehingga bahkan kekuatan ilahi dari dewa langit pertama dewa kelas atas lebih rendah. Setelah mengakhiri pengasingannya, Zhao Feng pergi ke bagian lain dari dimensi jubah ruang waktu. Ada 9 orang, baik bersila dalam meditasi atau mengembangkan keterampilan tempur. Inilah orang-orang yang dia pilih untuk rencana demigod-nya. Supreme Emperor Dark Knight sudah menjadi demigod saat ini. 3 lagi berada di level Raja Suci dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi demigod. Selain itu, keempat kaisar sekarang telah mencapai level Dewa Suci. Orang-orang ini meningkat sangat cepat dalam hal kultivasi, dan mereka juga sangat kuat di antara para kultivator pada level yang sama. Ini karena sumber daya yang mereka konsumsi semuanya telah dipilih dengan cermat oleh Zhao Feng dari kota warisan surga.
Selain itu, mereka juga bisa mencari instruksi dari Black Destruction Dragon atau salah satu klon Zhao Feng. Rencana demigod hampir selesai. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Zhao Feng meninggalkan jubah ruang waktu dan memandang dunia luas di hadapannya. Tapi bagaimana aku bisa kembali ke alam dewa kuno yang sunyi? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dia tertidur untuk kembali ke zona benua, jadi bagaimana dia akan kembali? Meskipun orang-orang dari dimensi luar dapat membuat jalan ke alam dewa kuno yang sunyi, kesempatan itu hanya datang sekali. Setelah seseorang benar-benar bergabung dengan alam dewa desolate kuno, mereka akan dianggap sebagai orang dari alam itu. Kembali ke alam dewa kuno yang sunyi harus dilakukan melalui metode lain. Ketika faksi utama mengirim orang ke dimensi luar, mereka perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuka jalan. Ketika orang-orang ini ingin kembali, mereka membutuhkan faksi mereka di Realm of Desolate, Realm of Gods untuk membuka jalan baru. Tetapi Zhao Feng secara misterius menemukan jalannya ke alam dewa kuno yang sunyi, dan dia tidak memiliki sarana untuk menghubungi ras spiritual di alam dewa kuno yang sunyi. Ini juga berarti bahwa metode yang paling umum tidak masuk akal baginya. Jika dia ingin kembali ke alam dewa desolate kuno, Zhao Feng harus bergantung pada dirinya sendiri. Sekarang setelah saya memahami hukum luar angkasa, saya mungkin bisa membuka bagian sendiri. Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide. Tetapi setelah melakukan beberapa upaya, dia menyadari bahwa ini sangat tidak aman. Zona benua tidak dapat menahan kekuatan ini, dan jika bagian itu putus di tengah jalan, Zhao Feng akan mengalami serangan balik energi ruang. Selain itu, jalur spasial perlu menempuh jarak yang sangat jauh, dan karena Zhao Feng tidak memiliki pengalaman dalam aspek ini, masalah kemungkinan besar akan terjadi. Apakah saya harus terbang ke alam dewa kuno yang sunyi? Zhao Feng menjadi agak tertekan. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak ini atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi. Selain itu, dia telah mendengar bahwa jeram primal chaos ada antara alam dewa kuno yang sunyi dan dimensi luar. Ini sangat berbahaya sehingga bahkan Lord-Lord memiliki kemungkinan kematian yang sangat tinggi jika mereka sembarangan mencoba menjelajahinya. Singkatnya, hanya ada dua metode, membuat jalurnya sendiri atau terbang. Namun, kedua metode ini sangat berbahaya. Alangkah baiknya jika aku bisa kembali dengan pergi tidur. Zhao Feng menghela napas. Tiba-tiba, matanya berkedip. Mungkin itu benar-benar mungkin. Bagaimanapun, Zhao Feng tertidur untuk kembali ke zona benua di tempat pertama. Mata dewa sedang berkembang pada saat itu. Dengan demikian, Zhao Feng menduga bahwa mata dewa mimpi terhubung dengan kemampuannya untuk kembali. Dengan kata lain, mata dewa impian memiliki semacam kemampuan yang dapat mengirimnya kembali ke zona benua. Dengan pemikiran ini, Zhao Feng menyerah pada dua metode sebelumnya dan mulai menjelajahi opsi ketiga. Tetapi dalam meneliti kemampuan ini, Zhao Feng hanya dapat memikirkan dua poin penting, tidur dan bermimpi. Meskipun ini agak tidak dapat diandalkan, ini adalah satu-satunya hal yang dapat dikerjakan Zhao Feng. Dia kembali ke dimensi jubah ruang waktu, duduk bersila di tanah, dan mulai tidur. Penggarap dapat dengan mudah tertidur dan mempertahankan kondisi pseudo sleep. Tidur semu mengacu pada bagaimana seseorang masih bisa mempertahankan kesadaran saat tidur, memungkinkan seseorang untuk waspada terhadap bahaya apapun. Zhao Feng dengan cepat berhasil tertidur. Ketika dia tidak melihat ada yang aneh, Zhao Feng segera mengerahkan energi asalnya. Serangkaian gambar mulai muncul di benak Zhao Feng, semuanya tertutup cahaya mimpi yang menyilaukan. Isi dari gambar-gambar ini adalah semua pikiran yang ada di benak Zhao Feng. Ketika Zhao Feng memikirkan benua bunga biru, sebuah tempat di benua bunga biru akan muncul di hadapannya, dan ketika dia memikirkan ras spiritual, lanskap ras spiritual akan muncul. Semua pemandangan ini sangat nyata, seperti pemandangan dalam dimensi mimpi. Ini berarti, selama dia tertidur, dia dapat dengan mudah menciptakan semua jenis dimensi mimpi. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan bisa menggunakan intrusive dream dan menarik orang lain ke dalam mimpinya. Jika dia membunuh musuh dalam mimpinya, mereka akan mati dalam kenyataan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk meneliti mimpi intrusif. Sebaliknya, dia perlu meneliti metode untuk kembali ke alam dewa desolate kuno. Aku ingat itu, saat itu, aku bermimpi tentang kembali ke istana langit suci Qin di zona benua, dan kemudian aku muncul di sana. Zhao Feng tiba-tiba mengerti bahwa itu semua didasarkan pada pikiran yang kuat di benaknya.
Ini sangat mirip dengan kemampuan realisasi dan dreamifikasi dan menggunakan kekuatan pikirannya. Benua bunga biru langit, klan bulan rusak. Untuk mencegah kecelakaan, Zhao Feng menggunakan tempat lain di zona benua untuk percobaan. Zhao Feng mulai memikirkan tentang klan bulan rusak, bangunan dan pemandangannya. Secara bertahap, klan bulan rusak yang melamun muncul di dimensi mimpinya, tampak sangat hidup. Zhao Feng kemudian mulai memikirkan keinginan kuat untuk pergi ke klan bulan rusak. Bentuk bersila dari Zhao Feng di jubah ruang waktu menghilang wos. Tiba-tiba, Zhao Feng merasakan sakit yang membengkak di kepalanya, yang membuatnya tersentak dari mimpinya. Dalam sekejap, Zhao Feng tercengang dan terkejut. Pemandangan di hadapannya jelas terlihat dari klan bulan rusak. Aku benar-benar pergi ke klan bulan rusak? Mulut Zhao Feng ternganga. Dia hanya ingin mencobanya, tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhasil. Dengan hanya tidur, dia benar-benar telah pergi ke klan bulan rusak. Kemampuan ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dimengerti. Apa yang sedang terjadi? Beberapa murid di klan bulan rusak menyadari bahwa cuaca tiba-tiba menjadi agak aneh dan menakutkan. Zhao Feng menghilang ke dalam kehampaan. Jika semua ini nyata, maka aku bisa dengan aman kembali ke alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng sangat bersemangat saat dia meninggalkan klan bulan rusak. Dia pergi ke daerah terpencil dan tertidur. Kemampuan ini terlalu kuat, dan Zhao Feng merasa agak sulit dipercaya, jadi dia perlu mencoba beberapa kali lagi. Kedua kalinya dia pergi tidur, Zhao Feng mengkonsumsi beberapa energi asal tetapi gagal. Baru pada upaya kelimanya dia bisa kembali ke aula para dewa. Saat itulah Zhao Feng yakin bahwa kemampuan ini nyata. Dia menyebutnya teleportasi pikiran. Jika dia memikirkan suatu tempat, dia bisa pergi ke sana. Tapi kemampuan ini tidak stabil. Zhao Feng menghabiskan hari-hari berikutnya melanjutkan penelitiannya tentang teleportasi pikiran. Dalam ujiannya, bahkan ada situasi di mana dia keluar jalur. Ketika dia dengan jelas memikirkan tentang klan bulan rusak, dia akan berakhir di tempat yang sangat jauh darinya. Tetapi ketika dia melakukan lebih banyak tes dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuannya, tingkat keberhasilannya meningkat. Dia sekarang bisa mencapai targetnya 8 dari 10 kali. Selain itu, Zhao Feng menyadari bahwa, jika area yang dia pikir telah mengalami transformasi besar, teleportasi akan gagal. Misalnya, Zhao Feng ingin pergi ke istana Kekaisaran Gan Agung, tetapi istana tersebut telah dibangun kembali setelah perang dan sangat berbeda dari yang diingat Zhao Feng. Dalam situasi ini, teleportasi pikiran pasti akan gagal. 3 tahun kemudian, dalam jubah ruang waktu, keempat mantan pemimpin suci telah menjadi demigod. Bersama dengan Supreme Emperor Dark Knight, total ada 5 demigod. Dengan ini, rencana demigod selesai. Ketika 5 demigod muncul di aula para dewa, seluruh zona benua tercengang. Hanya dalam beberapa tahun, 5 demigod muncul di aula para dewa. Semua orang tahu bahkan tanpa berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Zhao Feng. Dengan 5 demigod ini, aula dewa menjadi faksi nomor 1 di zona benua baik dalam nama maupun kenyataan. Saya memberikan hal-hal ini kepada Anda untuk didistribusikan. Zhao Feng mengambil dimensi interspesial dan menyerahkannya kepada Biking Yu. Ada sumber daya yang berguna dari tingkat dewa suci ke tingkat demigod, yang semuanya telah dia tukarkan di kota warisan surga di dalam makam kekaisaran. Kemampuan Biking Yu telah lama mendapatkan pengakuan Zhao Feng. Dia percaya bahwa Biking Yu dapat mendistribusikan sumber daya ini dengan baik tanpa ada perintah khusus darinya. Tuan, apakah Anda akan pergi? Biking Yu memiliki pemahaman tentang Zhao Feng dan bisa menebak sedikit. Jika kamu bisa memasuki alam dewa kuno yang sunyi di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Zhao Feng mengangguk. Pada saat yang sama, dia memberitahu Biking Yu dan 5 demigod bahwa jika mereka memasuki alam dewa desolet kuno, mereka harus melakukan yang terbaik untuk pergi ke zona Gulong atau zona Ziling. Orang-orang dari dimensi luar biasanya akan berakhir di perimeter alam dewa kuno yang sunyi. Kemungkinan mereka mencapai zona Gulong lebih tinggi. Dia bisa mempercayakan perlombaan domba emas api berkobar untuk menjaga orang-orang dari zona benua. Jika mereka tidak sampai di dekat zona Gulong, mereka dapat menuju ke zona Ziling. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng diam-diam meninggalkan aula para dewa. Setelah menemukan daerah sepi, Zhao Feng berbaring dan tertidur. Ini pasti akan berhasil. Zhao Feng agak gugup. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan teleportasi pikiran untuk bepergian di sekitar zona benua.
Dia masih tidak yakin apakah dia bisa pergi dari zona benua ke alam Dewa Desolate kuno. Ziling Zone berada di tengah-tengah Ancient Desolate Realm of Gods, jadi saya akan mencoba gulung zone di tepinya. Zhao Feng secara bertahap tertidur. Cahaya mimpi berkilauan di benaknya saat serangkaian gambar secara bertahap terbentuk. Mempertimbangkan bahwa ras domba emas api berkobar mungkin telah berubah, Zhao Feng menempatkan targetnya sebagai balai spiritual pertukaran sejak saat itu. Blue Ocean Bay, Exchange Spiritual Hall. Pikiran ini muncul di benaknya. Tiba-tiba, Zhao Feng menghilang seperti gelembung yang meletus. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?